Rizky here, your go-to food technologist dari RWTH Aachen University di Jerman. Kali ini gue pengen ngomongin yang nggak full daging, konten gue hari ini, tapi full kentang. Oke, karena kentang itu bisa bikin otot lu makin gagah, makin keren. Gimana? Itu mitos atau hoax? Yuk kita bahas. Pertama-tama, kenapa kentang itu sehat? Kentang itu mengandung nutrisi yang bikin lo strong. Jadi, buat yang olahraganya seperti misalnya bela diri, nge-gym, atau naik sepeda, atau berenang, kan mereka mempunyai badan-badan yang jadi, tapi jadinya jadi alami, nggak gede gitu ya, tapi alami gitu. Keren kan itu yang biasanya ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Nah, bisa jadi kentang adalah jawaban yang paling jitu, karena nutrisinya itu yang bikin kita strong dari dalam strongnya. Sekarang kita ngomongin nutrisinya dari kentang ya. Jadi ada apa aja sih di kentang? Yang utama adalah dalam kentang itu bukan cuman karbo doang ya bro. Dia punya nutrisi yang namanya karbohidrat kompleks. Nah, si karbohidrat kompleks ini mostly datangnya dari patinya itu ya. Nah, pati ini akan didapat apabila si kentang itu dimasak. Karena si pati ini akan lebih mudah diserap ke dalam tubuh, tetapi dia lambat untuk dicerna. Ini yang bikin lo energinya makin strong, oke? Selain karbo kompleks, kentang juga punya asam amino yang sangat bagus ya. Dan juga si asam aminonya ini apabila dikombinasikan dengan protein yang lain, dia akan semakin memberikan kekuatan yang luar biasa. Tapi kentang juga mempunyai protein, dan protein itu adalah protein nabati yang sangat berkualitas. Jangan main-main sama kentang. Serat yang ada dalam kentang ini bisa bantu pencernaan lu lebih lancar lagi dan juga membuat lu kenyang lebih lama. Dan bagi lo yang suka craving, kentang adalah solusi yang paling jitu. Karena biasanya lu nggak bakal lagi pengen craving-craving, ya nggak? Kentang mengandung vitamin C, vitamin B, dan potasium. Vitamin C-nya buat imun, vitamin B-nya buat energi lo, dan potasiumnya buat kontraksi otot. Tapi yang penting di sini adalah bagaimana cara memasaknya. Itu penting banget. Buat gampangnya sih, hindari aja yang digoreng. Jadi kentang goreng itu bukan buat lo. Gimana sama kalorinya, bro? Nah, kalorinya tenang. Karena si kentang ini kalorinya nggak tinggi-tinggi amat sih. Jadi buat yang lagi diet, nggak masalah juga. Di dalam 100 gram kentang, dia cuma punya 70 kalori. Jadi dikit banget ya. Walaupun dia karbohidratnya tinggi, tetapi kalorinya rendah. Gimana cara masak kentang yang terbaik? Kentang ini kan serbaguna ya, bisa direbus, bisa dikukus, bisa dipanggang, bahkan bisa dijadikan mashed potato yang enak banget itu. Nah, tapi buat kalian yang pencinta kebugaran, bagaimana nih makanan makanan ini gimana dimasaknya supaya bisa bermanfaat buat otot-ototnya? Oke, kita bahas. Cara yang pertama adalah direbus dan dikukus. Nah, ini adalah cara yang terbaik karena dia nutrisinya nggak banyak yang hilang. Dan yang kedua, dia nggak nambahin kalori karena cuma direbus atau dikukus aja itu kalorinya masih tetap. Ya, nah hanya hati-hati ya, karena kentang ini cepat sekali meresap bumbu-bumbu yang lain ya. Jadi kalau mau pakai garam, jangan kebanyakan garamnya akan cepat sekali diresap ke dalam kentang ini. Oke, jadi secukupnya aja. Cara lain untuk masak kentang tapi tetap sehat dengan cara memanggang. Kalau bisa sih, kalau punya minyak zaitun, masukin juga minyak zaitun, taburi ya. Dia akan semakin lezat yang pertama, dan yang kedua tetap sehat. Cara ketiga masak yang sehat bisa juga sih dibuat sebagai mashed potato, tapi rekomendasinya jangan pakai krim atau jangan pakai mentega. Jadi sebaiknya ditaruh saja susu nabati dan rempah-rempah. Itu akan tetap sehat kok. Buat lo yang mau nambahin massa otot,
kentang ini bagus sekali ya, karena dia kasih energi lu tambah berkat karbohidrat kompleksnya, sehingga lo jadi powerful dan stamina lo makin jos. Jadi makanlah kentang kalau lo pengen ngegedein otot. Kentang ini kan punya protein ya, tapi mungkin nggak seheboh seperti daging atau juga whey. Tapi jangan salah ya, si kentang ini dia mempunyai protein yang sangat esensial yang bisa memberikan asam amino sehingga itu sangat esensial dalam pembentukan otot. Jadi ini adalah rahasia yang sangat kapan makan kentang yang terbaik? Nih, tips dari gue. Kalau sebelum olahraga, dia akan kasih energi lo yang lama. Tapi ingat ya, makan kentang juga sebelum latihan itu harus ada jedanya. Gue sarankan 2 jam sebelum latihan. Karena supaya ada jeda waktu untuk perut lo memberikan waktu kepada pencernaan. Sehingga lo nggak jadi enak. Kalau deket-deket itu kan bisa mual kita ya. Nah, tapi kalau sebelum olahraga, kalau kita makan kentang akan ngasih energi plus. Terus kalau dimakan setelah olahraga, ini bisa ngebantu nge-recharge glikogen lo yang tersimpan di dalam otot. Sehingga proses recovery-nya untuk semakin maksimal lagi. Jadi bisa deh dicoba ya si makan kentang ini ya dengan daging atau dengan telur atau dengan protein yang lainnya ya, itu bisa menambah maksimal lagi hasilnya. Terus buat lo yang lagi diet, cocok banget sih kentang ini karena dia kalorinya sangat rendah dan yang kedua dia bikin lo kenyang dan nggak bakal pengen makan-makan ngemil-ngemil gitu, nggak gampang craving maksudnya ya. So, sekarang ke bagian fact ya, frequently asked question. Ada yang nanyain bahwa apa bedanya, mana yang lebih sehat, kentang apa ubi. Nah, itu dua-duanya mempunyai kelebihannya masing-masing. Seperti ubi ya, dia punya vitamin A dan vitamin C yang tinggi ya. Maaf, vitamin E dan vitamin C yang tinggi. Tetapi kentang dia kalorinya rendah dan dia punya zat besi yang tinggi. Itu kelebihannya kentang. Terus bedanya apa kentang sama nasi? Nah, yang paling utama itu si kentang memiliki kalori yang lebih rendah daripada nasi dan dia juga membuat kenyang lebih lama. Jadi lebih menguntungkan kentang daripada nasi. Tuh, jadi tunggu apa lagi? Segera masukkan kentang ini ke dalam diet plan lo supaya bisa ngerasain bedanya. Terus kasih tahu ya di kolom komentar kalau udah ngerasain bedanya. Oke, kita berjumpa lagi di video yang berikutnya dan Rifki pamit undur diri. Hasta luego, ciao.